Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Riswanto, peserta pelatihan dasar CPNS 2025. Saya berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Bandung. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman belajar di hari pertama agenda 3 tentang dua materi penting, yaitu manajemen ASN dan Semar ASN. Hari ini pembelajaran dilaksanakan secara daring atau Zoom, namun tetap interaktif dan mudah dipahami. Pengampu menyampaikan materi secara sistematis menggunakan slide yang jelas dan contoh kasus yang relevan. Pertama, yaitu tentang manajemen ASN. Saya belajar bahwa ASN bukan hanya sekedar pegawai negeri, tapi aparatur negara yang profesional, netral, dan bebas dari KKN. Semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Yang paling menarik bagi saya adalah sistem merit, yaitu pengelolaan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan latar belakang politik atau kedekatan dengan pimpinan. Ini menjamin keadilan dalam karir, promosi, dan pengembangan diri. Saya juga memahami perbedaan PNS dan P3K. Meski statusnya berbeda, keduanya sama-sama bagian dari ASN, memiliki hak perlindungan, pengembangan kompetensi, dan penghargaan. Namun, PNS mendapat jaminan pensiun, sementara P3K tidak dapat. Selain itu, saya menyadari betapa pentingnya kode etik ASN, yaitu harus setia pada Pancasila, netral, tidak jadi pengurus partai politik, siap ditempatkan di mana saja, dan menjaga rahasia jabatan. Bagi saya, menjadi ASN bukan hanya soal gaji atau jabatan. Ini adalah bentuk pengabdian, amanah, dan tanggung jawab besar untuk melayani dan mempersatukan bangsa. Baik, yang kedua yaitu tentang Smart ASN. Di era digital, ASN harus melek teknologi, tidak gaptek, karena tidak cukup hanya bisa menggunakan gadget, tetapi harus cakap, etis, dan aman dalam dunia digital. Pada materi ini membuka mata saya tentang literasi digital yang terdiri dari 4 pilar, yaitu 1. Digital skill, kemampuan teknis. Yang kedua yaitu digital kultur atau budaya bermedia digital. Yang ketiga yaitu digital ethics, etika bermedia sosial. Yang keempat yaitu digital safety, keamanan data, dan identitas diri. Saya belajar bahwa hoax, ujaran kebencian, dan cyberbullying bisa merusak persatuan. Karena sebagai ASN, saya harus bisa memverifikasi informasi, tidak menyebarkan yang belum jelas, dan menjadi filter informasi yang baik. Saya juga menyadari pentingnya rekam jejak digital. Apa yang kita unggah hari ini bisa tetap ada selamanya. Maka saya harus pikir sebelum posting. Dan yang tak kalah penting yaitu perlindungan data pribadi. Kata sandi yang kuat, verifikasi 2 langkah, dan tidak sembarangan bertransaksi daring. Itu semua bagian dari tanggung jawab sebagai Smart ASN. Yang paling menyentuh hati pada materi ini yaitu menghubungkan literasi digital dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di ruang digital kita bertemu dengan beragam suku, agama, dan pendapat dari semua orang. Tugas ASN adalah menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan tidak memecah belah. Teknologi bisa memecah belah, tapi juga bisa menyatukan. Kita harus memilih menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi. Refleksi saya sebagai ASN yang telah belajar materi Smart ASN dan manajemen ASN pada agenda 3, hari ini saya semakin yakin bahwa menjadi ASN bukan sekedar karir, ini adalah panggilan untuk melayani, membangun, dan melindungi bangsa. Ke depan, saya berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas dan kode etik ASN, menjadi pengguna digital yang bijak, etis, dan aman, terus belajar, terutama soal teknologi, karena teknologi tidak ada habisnya, dan pelayanan publik untuk rakyat, dan menjadi ASN yang peduli, inovatif, berintegritas, dan profesional. Terima kasih kepada pengampu, fasilitator,
Hari pertama agenda 3 bukan hanya memberi saya ilmu, tapi juga membentuk karakter dan semangat pengabdian. Saya siap menjadi bagian dari birokrasi yang berkualitas, profesional, dan berhati rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Abhigam Jagat Samagra.